Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang teori gender dan feminisme. Sebelumnya, izinkan saya perkenalan dulu. Nama saya Ima Rahmawati. Saya sebagai presenter pertama yang akan menjelaskan tentang teori gender dan feminisme, yang akan menjelaskan dari slide 1 sampai slide 8. Di sini juga ada rekan saya yang bernama Agus Surya yang akan menjelaskan teori gender dan feminisme dari slide 9 sampai 15. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini langsung saja. Teori gender dan feminisme kali ini kita ada 5 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama adalah subbabnya akan membahas tentang pembahasan tokoh yang mencetuskan teori. Yang kedua, konteks lahirnya teori. Yang ketiga, konsep dasar teori. Yang keempat, kritik terhadap teori. Dan yang kelima adalah pandangan Islam tentang inti teori yang diambil dari ayat Al-Quran dan hadis. Untuk selanjutnya, subtema yang pertama, ya. Subtema yang pertama yaitu tentang pembahasannya adalah tentang tokoh yang mencetuskan teori. Ya. Tokoh utama pencetus teori gender secara historis dalam konteks modern namanya adalah John Money. Beliau lahir pada tanggal 8 Juli 1921, wafat pada tanggal 7 Juli 2006. Beliau merupakan seorang psikolog, seksiologis, dan pengarang asal Selandia Baru yang dikenal risetnya terhadap identitas seksual dan biologi gender. Ia adalah salah satu peneliti pertama yang menerbitkan teori-teori tentang pengaruh masyarakat terhadap pembentukan identitas gender seseorang. Money memperkenalkan istilah identitas gender, peran gender, dan orientasi seksual, dan mempopulerisasikan istilahnya itu dulu itu bernama parafilia. Ia menjalani sebagian besar masa karirnya yaitu di Amerika Serikat, yang memperkenalkan istilah peran gender pada tahun 1955. Oke, next. Sementara dalam feminis, pelopor utamanya adalah Mary Wollstonecraft. Beliau lahir pada tanggal 27 April 1759, wafat pada tanggal 10 September 1797. Beliau merupakan seorang penulis, filsuf, dan feminis dari London, Inggris yang hidup pada dekade abad ke-18. Dia adalah anak kedua dari 7 bersaudara yang lahir dari pasangan Elizabeth Dixon dan Edward John Wollstonecraft. Dalam catatan yang ada, ia terhitung pernah menikah dengan Gilbert Imlay dan William Godwin. Ia memiliki 2 orang anak, yaitu anaknya bernama Mary Shelley dan Fanny Imlay. Untuk selama karirnya, ya singkatnya itu, ia menulis novel, cerita perjalanan, termasuk sejarah revolusi Perancis, dan buku anak-anak. Wollstonecraft terkenal akan bukunya yang berjudul A Vindication of the Rights of Women, yang terkenal pada tahun 1792. Pada buku itu, ia menulis sebuah pandangan bahwa wanita secara alamiah tidak lebih rendah dari laki-laki, tetapi seolah-olah terlihat seperti itu hanya karena mereka tidak memperoleh banyak pendidikan.
Ia mengusulkan agar pria dan wanita dianggap setara. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan subbab berikutnya, yaitu subbab yang kedua, yaitu tentang konteks lahirnya teori gender dan feminisme. Teori feminisme dan kesetaraan gender itu lahir dari kesadaran akan ketidakadilan, penindasan, dan diskriminasi sistematis terhadap perempuan yang berakar pada tatanan masyarakat patriarki sejak dulu kala. Sejarah dunia sangat dipengaruhi oleh sistem patriarki, di mana laki-laki mendominasi dan memegang kendali atas perempuan dan masyarakat. Hal ini menciptakan ketidakadilan gender, di mana perempuan mengalami subordinasi, penindasan, dan marginalisasi kesadaran moral. Dengan adanya kesadaran moral, feminisme ini muncul dari kesadaran moral perempuan akan kesenjangan hak dan status sosial yang jelas antara laki-laki dan perempuan. Nah, jadi konteks lahirnya sebuah teori feminisme dan gender itu sendiri secara garis besar itu karena adanya ketidakadilan gender di mana perempuan mengalami subordinasi, penindasan, dan marginalisasi itu, ya. Secara garis besarnya seperti itu, dan dipengaruhi juga karena sistem patriarki di mana laki-laki itu sangat mendominasi dan memegang kendali atas perempuan dan masyarakat. Oke, next, latar belakang dan konteks adanya gerakan feminisme, ya. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasannya konteks latar belakang konteks adanya teori gender dan feminisme itu tadi karena adanya dominasi patriarki, yaitu sejarah dunia sangat dipengaruhi oleh sistem patriarki dulu itu, ya. Di mana laki-laki mendominasi dan memegang kendali atas perempuan dan masyarakat. Dan hal ini menciptakan ketidakadilan gender di mana perempuan mengalami penindasan dan marginalisasi. Nah, dengan adanya dengan adanya kejadian atau peristiwa sejarah dunia yang dipengaruhi oleh sistem patriarki, di sini muncul gerakan feminisme, di mana gerakan feminisme ini dibagi menjadi 3 atau bisa disebut dengan istilah gelombang pertama, gelombang kedua, dan gelombang ketiga. Untuk feminisme gelombang pertama yaitu terjadi pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, yang fokus utamanya pada perjuangan hak-hak sipil perempuan seperti hak pilih, hak untuk memiliki properti, dan akses terhadap pendidikan. Jadi pada masa ini isu utama adalah persamaan hak di mata hukum dan masyarakat. Nah, untuk feminisme gelombang kedua atau gerakan yang kedua yaitu pada tahun 1960-an hingga 1980-an. Gerakan ini meluas ke isu-isu pribadi yang dianggap politis seperti kekerasan dalam rumah tangga, hak reproduksi, isu domestik, dan upah yang setara. Pada gelombang inilah konsep dan gender mulai dikembangkan untuk mengembangkan antara seks atau perbedaan biologis dan gender, yaitu peran sosial dan budaya yang dikonstruksi. Next, feminisme gelombang ketiga yang terjadi pada tahun 1990-an hingga sekarang. Nah, di gelombang ini muncul sebagai kritik terhadap gelombang yang kedua yang dianggap terlalu fokus pada pengalaman perempuan kulit putih kelas menengah. Nah, pada feminis gelombang ketiga ini lebih menekankan pada keberagaman pengalaman perempuan termasuk faktor ras, etnis, kelas, dan orientasi seksual. Sebenarnya
gerakan feminisme ini juga memiliki tujuan, yaitu untuk memperjuangkan dan menegakkan hak-hak perempuan yang seringkali terpinggirkan dalam berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, dan politik. Selanjutnya, sebab yang ketiga yaitu tentang konsep dasar teori. Yang pertama ialah teori kesetaraan gender. Teori kesetaraan gender merupakan konsep bahwa laki-laki dan perempuan harus memiliki hak, kesempatan, dan sumber daya yang sama tanpa memandang jenis kelamin mereka. Apa saja hak, kesempatan, dan sumber daya yang sama? Ya. Yang pertama yaitu hak keadilan dan peluang yang sama. Yang kedua yaitu perbedaan basis sosial. Jadi bukan biologis, yaitu perbedaan berbasis sosial dan tidak untuk menyamakan biologis. Yang ketiga adalah menghargai aspirasi dan kebutuhan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Ima, yaitu menjelaskan tentang konsep dasar teori kesetaraan gender dan feminisme. Yang saya bahas sekarang yaitu feminisme, di mana gerakan dan teori yang mendukung kesetaraan ini mengkritik sosial yang menindas perempuan dan menciptakan hambatan sehingga bagi apapun itu berdasarkan gender begitu. Dan mencakup hal ini termasuk ada 5 perkara, yaitu yang pertama gerakan untuk keadilan dan kesetaraan, yang kedua mengkritik penindasan hambatan, yang ketiga fokus dan pada konstruksi sosial, yang keempat beragam aliran, yang kelima mencakup semua gender begitu. Dan bab selanjutnya adalah yang keempat, kritik terhadap teori. Nah, kritik utama terhadap teori feminisme dan kesetaraan gender itu meliputi fokus yang perlu pada pengalaman perempuan dan abai terhadap pengalaman perempuan lain yang beragam. Nah, terus kesalahpahaman umum bahwa feminisme adalah anti laki-laki, ini yang perlu kita ketahui. Nah, atau ingin mendominasi perempuan begitu. Dan klaim bahwa beberapa pendekatan feminis tersebut itu belum cukup memperhatikan aspek interseksionalitas, sehingga seperti ras dan kelas. Itu ada kritik dari perspektif agama yang melihat konflik dengan nilai-nilai budaya atau agama tertentu begitu teman-teman. Jadi itulah kritik terhadap kesetaraan gender dan feminisme. Nah, terus yang kelima itu membahas tentang pandangan Islam tentang inti teori kesetaraan gender dan feminisme. Jadi di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat menerangkan yang isinya tentang pandangan Islam terhadap kesetaraan gender dan feminisme. Ya, kesetaraan gender dan dalam Islam dan feminisme itu sendiri mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan itu diciptakan dari satu jiwa yang sama atau nafsu wahidah dan memiliki kedudukan yang setara sebagai hamba Allah. Kualitas seseorang itu tidak dilihat dari gender, melainkan dari ketakwaan dan amal solehnya begitu. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa ayat yang terkait dengan kesetaraan gender dan feminisme. Salah satunya yang pertama itu di Quran surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu kemuliaan seseorang itu tidak dilihat dari gender. Ayatnya adalah ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramikum indallahi atqakum innallaha alimun khabir begitu. Jadi di dalamnya artinya, wahai manusia, sungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal begitu. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah, ini yang dimaksud
Allah itu tidak memandang gender dan feminisme, dikarenakan Allah itu melihat kita itu dari sisi ketakwaan dan keimanan kita dan keamal soleh kita begitu. Yang selanjutnya itu tentang Allah membalas setiap perbuatan kebaikan tanpa memandang gender, yaitu terdapat pada surat Al-Ghafir ayat 40 yang berbunyi man amila sayyi'atan fala yujza illa mithluha wa man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannah yurzaquna fiha bighairi hisab. Jadi di sini dikatakan siapa yang mengerjakan keburukan tidak dibalas kecuali sebanding dengan keburukan itu. Siapa yang mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia dalam keadaan beriman akan masuk surga. Mereka dianugerahi rizki di dalamnya tanpa terhitung. Jadi di sini Allah itu juga tidak memilah-milah atau tidak pilih kasih begitu. Jadi Allah itu maha adil. Jadi bagi siapapun sekecil apapun dan sebesar apapun perbuatan akan dikembalikan atau dibalas sesuai perbuatan tersebut begitu. Jadi tidak memandang gender baik laki-laki maupun perempuan begitu. Terus yang selanjutnya itu pada Quran surat Ali Imran ayat 195 tentang seluruh perbuatan seorang di mata Allah itu sama, tidak membedakan gendernya begitu. Ayatnya fastajaba lahum rabbuhum inni la udhi'u amalan amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la kafiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar thawaban min indillah wallahu indahu husnul thawab. Nah, dan di dalamnya mengandung sebuah makna, yaitu Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman sesungguhnya aku tidak menyanyiakan perbuatan orang yang beramal di antara kamu baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu dan keturunan dari sebagian yang lain, maka orang-orang yang berhijrah diusir dari kampung halamannya, disakiti pada jalanku berperang dan terbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan mereka dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Di sisi Allah lah ada pahala yang paling baik. Jadi di sini Allah juga tidak membedakan gendernya. Jadi barang siapa yang berjihad di jalan Allah itu akan dapat sesuai perbuatannya tersebut begitu. Dan ketika menjalankan perbuatan untuk membela agamanya Allah, insya Allah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, di mana di situ digambarkan ada sungai-sungai yang mengalir begitu. Dan selanjutnya yaitu tentang Allah menerima seluruh amal baik tidak melihat gender yang melakukan perbuatan itu. Quran An-Nisa ayat 124 yang berbunyi wa may ya'malu minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yudlamuna nakira. Di sini berarti barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu akan masuk dalam surga dan mereka tidak dianiaya walaupun sedikit pun. Jadi di sana merdeka begitu. Kita tidak tidak harus menyakiti orang, begitu saja sudah melakukan termasuk amal yang baik begitu. Dan selanjutnya adalah pandangan Islam tentang inti teori, yaitu pandangan Islam tentang feminisme. Itu dalam Islam pada dasarnya tidak menolak feminisme jika tujuannya adalah untuk mencapai keadilan dan kesetaraan hak yang sesuai dengan ajaran Islam. Sebagian besar ulama dan cendekiawan muslim memandang feminisme sebagai alat untuk memerangi penindasan dan diskriminasi terhadap perempuan yang seringkali terjadi akibat interpretasi agama yang keliru atau budaya patriarki memperjuangkan hak perempuan yang sudah dijamin oleh Al-Quran dan Sunnah, tetapi tidak terrealisasi di masyarakat. Namun Islam menolak pandangan feminisme yang bertanggung